Dan untuk membahas lebih lanjut, pemirsa sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan M. Hamzah, CEO Sahamology. Mas Hamzah, terima kasih sudah bergabung di Market Buzz hari ini. Sehat ya Mas Hamzah? Sehat selalu, alhamdulillah. Baik Mas Hamzah, kalau kita ulas terkait dengan indeks harga saham gabungan pada perdagangan Kamis begitu ya, kemarin ditutupnya ya cukup tipis begitu ya, masih mampu bertahan di level 6.800-an. Lantas apa yang bisa dijadikan catatan Mas Hamzah dari perdagangan Kamis kemarin? Oke, sebenarnya kemarin kita sempat menguat ya, dilihat dari perdagangan awal, namun di akhir sesi ya semakin turun dan memang kondisinya memang cenderung sideways ya. Dan setelah kemarin sempat IHSG membentuk pola double top, memang kecenderungan turunnya lebih dominan ya. Dan saya lihat di sini titik krusialnya di level 6745 sehingga perlu diwaspadai ya karena memang di kondisi penurunan di kondisi pola sebelumnya potensi penurunan IHSG sih lebih dominan dan cenderung akan ke arah 6.500-an jika 6.745-nya di break. Apa sih kemudian yang cukup memberatkan dari HSG terakhir, Mas Hamzah, ini 4 hari terakhir ternyata ditutup di zona merah, padahal sentimen-sentimennya kalau kita cermati agak cukup positif begitu ya, baik dari global, begitu ya, kemudian dari rilis data dalam negeri, tapi sepertinya belum mampu untuk mengangkat indeks. Pertama tentunya dari sisi likuiditas ya, karena kita tahu sendiri asing masih terus distribusi ya, karena komposisi asing cukup dominan dan juga yang kita tahu untuk jangka pendek minggu depan bahkan banyak saham-saham yang mau IPO juga ya, sehingga memang ini cenderung membuat sentimen pasar melihat oke deh kita mungkin lebih fokus ke yang jangka pendek terlebih dahulu, karena kita lihat juga beberapa perbankan ya secara tren juga cukup turun dan ini mungkin yang sangat dinantikan oleh market sih lebih ke earning season ya, yang akan terjadi di Juli hingga Agustus. Oke, earning season di Juli dan juga Agustus, kemudian juga dari foreign flow-nya ini dari asing juga terlihat masih distribusi begitu ya. Tadi apa yang Ya. kemudian disebut oleh Mas Hamzah. Nah, lantas kalau kita lihat saham-saham perbankan big caps, terutama yang kemarin memang menjadi salah satu pemberat dari indeks harga saham gabungan atau secara khusus atau secara umum maksud saya saham-saham big caps ini sifatnya teknikal saja atau memang ada rotasi di pekan-pekan awal Juli ini, Mas Hamzah? Menurut saya sih masih teknikal ya, dan juga sebenarnya kalau kita lihat dari pertumbuhan kenaikan perbankan pada periode sebelumnya memang komposisi asing kan cukup rendah ya, sehingga memang justru yang teknikal itu adalah penguatannya. Di sini kita belum melihat sentimen yang cukup kuat untuk mendorong perbankan memang naik lebih tinggi lagi, karena secara overall posisinya juga sudah cukup tinggi ya. Namun kalau dilihat dari kondisi saat ini memang sudah cukup murah lah. Ya, apalagi kita menantikan earning season dan harusnya sih di earning season ini pertumbuhannya juga masih cukup oke ya, relatif relatif oke, sehingga harusnya bisa mendorong perbankan sih bisa kembali menguat lagi sih. Oke, bisa kembali menguat lagi untuk perbankan. Ini technical view begitu ya, bagaimana kemudian saham-saham perbankan masih tertekan dalam hari-hari terakhir. Sementara itu jika kita lihat di pekan depan begitu ya, cukup banyak emiten yang akan menggelar IPO begitu atau pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Lantas apakah kemudian ini juga menjadi perhatian tersendiri dari pelaku pasar ataupun investor? Tapi nanti Mas Hamzah kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Buzz segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Buzz, pemirsa, dan kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan M. Hamzah, CEO Sahamology. Mas Hamzah, tadi pertanyaan saya menggantung begitu ya, bagaimana kemudian dengan parade IPO yang akan dilangsungkan pada pekan depan, ini semenarik apa untuk para pelaku pasar? Oke, sebenarnya memang untuk kondisi market yang cukup volatile seperti ini, memang IPO cukup menarik ya, karena by historical IPO di awal-awal memang cukup bisa memberikan quick gain ya. Dan apalagi di sini juga kita tahu juga ada satu saham yaitu CDIA ya, yang dimana di belakangnya itu ada konglomerat ya, dan secara historical memang saham-saham konglo yang baru IPO naiknya cukup optimis ya, sehingga menurut saya sih parade IPO kali ini sih cukup menarik ya. Itu juga mungkin sebabnya IHSG cukup membosankan ya, apalagi kemarin transaksi hanya 7 triliun sekian ya.
Dan mungkin itu yang menyebabkan IHSG kita agak sedikit melandai. Oke, agak sedikit melandai karena sepertinya investor agak tertahan untuk kemudian menunggu IPO di pekan depan. Mungkin kita sebut saja ada PMUI, pemirsa ada BLOG, CDIA, PSAT, Meri, dan juga COIN. Ya, kita mungkin ulas sedikit saja Mas Hamzah terkait dengan salah satu emiten pendatang baru yang akan segera listing. Ada CDIA lah yang memang sepertinya menjadi buruan investor. Untuk CDIA sendiri, adakah strategi yang bisa disarankan juga Mas Hamzah? Oke, karena CDI ini kan IPO-nya harganya cukup relatif murah ya, dan biasanya umumnya memang ketika IPO dengan harga murah, potensi upside-nya cukup lumayan ya. Apalagi kita tahu dengan kondisi tadi ya di belakangnya ada grup-grup Barito, dan menurut saya sih CDIA cukup menarik untuk dipantau ya. Tapi memang balik lagi ya, karena umumnya memang saham-saham seperti ini overvaluasi ya, sehingga sangat tidak disarankan untuk jangka panjang yang cukup dominan ya, sehingga menurut saya sih untuk quick gain sih cukup menarik ya untuk diperhatikan. Oke, cukup menarik untuk diperhatikan karena tadi dilihat latar belakangnya masih dari grup Barito begitu ya untuk kemudian CDIA, dan mungkin Anda juga memperhatikan saham-saham yang lainnya pemirsa ataupun emiten-emiten pendatang baru yang lainnya, tinggal nanti kita lihat bagaimana kemudian performanya pasca IPO. Baik, kita tinggalkan emiten-emiten pendatang baru, kita bergeser ke indeks harga saham gabungan terlebih dahulu, boleh ya Mas Hamzah ya? Ini kita lihat sudah Boleh. pukul 9 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, indeks harga saham gabungan menguat 0,49% ke level 6.912. Jika kita lihat komposisinya, untuk kemudian dari pembukaan perdagangan ini sendiri, saham-saham big caps, ada BBCA, TPIA, Pren, dan juga AMMN, brand maksud kami tadi ini sudah terpantau menguat. Untuk posisi pembukaan Mas Hamzah, ini masihkah cukup sesuai dengan apa yang kemudian diperkirakan dan apakah akan bisa bertahan di zona penguatan hingga akhir sesi 2 nanti? Oke, kita lihat memang pekan ini banyak terjadi gap up dan gap down ya di market IHSG sendiri ya, dan tentunya ini bukan karena over psikologis, tapi lebih cenderung karena kekurangan likuiditas ya, sehingga memang mudah terjadi gap up dan gap down. Dan menurut saya sih untuk opening ini masih relatif landai ya, walaupun terjadi gap up, namun karena pada dasarnya tadi ya, dengan kondisi di pekan lalu terjadi reversal pattern, yaitu double top, dan hari ini juga hingga hari ini juga neckline di 6944 belum disentuh. Jadi menurut saya sih memang untuk pekan depan IHSG masih akan cenderung lebih sideways ya, selama 6944 resistennya dan 6745 tidak di break sih. Oke, resistennya perlu di break terlebih dahulu atau tadi memang masih akan cukup sideways terutama dalam pekan-pekan ke depan.